Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fima Septia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pertanggungjawaban dan penanganan negara peluncur atas sampah antariksa bekas roket Long March 5B CZ-5B dari Cina yang jatuh di Dusun Pengadang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berdasarkan Liability Convention 1972. Kita akan membahas terkait bab 1, yaitu pendahuluan. Hukum internasional merupakan norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga, dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu. Era globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas. Sebagian besar negara mengembangkan seluruh aspek ilmu pengetahuan yang ada dengan didukung oleh adanya kemajuan teknologi yang ada dalam berbagai negara yang dapat menciptakan suatu hal yang baru. Hukum internasional sangat berpengaruh dalam menentukan penerapan hukum internasional pada komponen-komponen yang belum ada atau belum diatur dalam memenuhi kepentingan-kepentingan antar pihak yang saling berhubungan. Hukum menghendaki kerjasama, dan kerjasama pasti membutuhkan hukum sebagai dasar landasan ketentuan. Usaha dalam eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa memiliki ruang lingkup yang luas, besar, dan teramat penting. Harusnya negara-negara sadar akan hal ini dan perlu untuk diwadahi dalam sebuah aturan hukum. Tindakan mewadahi tersebut dapat menunjukkan dengan gamblang bahwa adanya kerjasama dan bantuan dari negara-negara dalam perkembangan hukum internasional, dan kemudian agar hukum ruang angkasa yang berlaku di antaranya masyarakat internasional secara bertahap dapat menciptakan pengaturan hukum yang dapat memberikan hasil kerjasama internasional. Harus disadari atas meningkatnya benda-benda antariksa yang diluncurkan ke ruang angkasa pasti memiliki kemungkinan malfungsi, karena pada umumnya satelit jenis ini berorbit rendah, sehingga satelit tersebut memiliki kemungkinan besar terjadinya malfungsi. Dalam melakukan aktivitas di ruang angkasa, terdapat hukum pembatasan aktivitas di ruang angkasa dan memiliki konsep pertanggungjawaban dalam melakukan aktivitasnya, termasuk yang bertujuan untuk komersial. Bila dihubungkan dengan masalah tanggung jawab negara dalam keterkaitan aktivitasnya di ruang angkasa, maka negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara orang lain. Atas hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dijelas sebagai PBB membuat penetapan beberapa peraturan internasional sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan masalah yang ada. Salah satunya adalah masalah peluncuran satelit yang merugikan negara lain, yaitu Convention of International Liability of Damage by Space Objects 1972. Terdapat banyak kasus yang ada akibat benda-benda angkasa tersebut membuat negara peluncur ataupun masyarakat internasional agar cermat dalam menganalisis kepentingan serta sebab dan akibat yang dapat muncul karena kegiatan negaranya sendiri. Seperti insiden yang baru-baru ini menimpa Indonesia, yaitu pecahan roket Long March 5B yang diluncurkan oleh Cina. Long March 5B adalah kendaraan peluncuran angkat berat Cina yang dikembangkan oleh Akademi Teknologi Kendaraan Peluncur Cina atau CALT. Dalam hukum angkasa internasional belum mengatur tentang tanggung jawab pihak swasta untuk menanggung akibat dari kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan luar angkasa yang telah dilakukan, sehingga negara yang seharusnya bertanggung jawab untuk menanggung kerugian tersebut adalah negara peluncur. Tetapi pada nyatanya, hingga saat ini, belum banyak yang mengetahui tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan atau bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Cina terhadap Indonesia atas sampah antariksa bekas roket Long March 5B tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui terkait sistematika hukum ruang angkasa, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa. Sesuai dengan Space Treaty 1967, konvensi-konvensi internasional dan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 1996 tentang pengesahan Convention of International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972
yaitu atas penjelasan tersebut di atas, maka tulisan ini akan membahas tentang pertanggungjawaban dan penanganan negara peluncur atas sampah antariksa bekas Long March 5B dari Cina yang jatuh di Dusun Pengadang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berdasarkan Liability Convention 1972. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Cina atas pembersihan sampah antariksa bekas roket peluncuran yang jatuh di Kalimantan Barat, dan apa faktor penyebab dan dampak dari semakin banyaknya sampah luar angkasa saat ini. Berdirinya badan internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan kerjasama dalam beruang angkasa, wilayah udara, dan ruang angkasa dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi yang menjadi sumber daya yang penting untuk bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan, maupun politik serta sosial budaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, internasional maupun berdasarkan kebiasaan internasional. Karena setiap negara wajib menghormati hak-hak yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Negara memiliki peran vital dalam menyelesaikan permasalahan global sampah ruang angkasa. Saat ini, banyak peneliti mengenai bahaya space debris, maka dari itu negara berkewajiban mengembalikan dan memperbaiki ruang angkasa. Inovasi dalam dunia teknologi antariksa semakin dikembangkan. Salah satunya dikeluarkan alat untuk mengumpulkan sampah dengan menggunakan robot hingga membuat teknologi laser penghancur sampah yang dibuat oleh beberapa negara, khususnya dari negara dengan tingkat aktivitas luar angkasa yang tinggi, harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelestarian lingkungan di ruang angkasa. Telah dijelaskan juga dalam pasal-pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 1996 yang berbunyi, dalam hal terjadi kerugian terhadap benda antariksa dari suatu negara peluncur, personil atau benda-benda yang ada di dalam antariksa tersebut yang berada di luar permukaan bumi oleh benda antariksa yang milik negara peluncur lainnya, maka negara penyebab kerugian bertanggung jawab terhadap kerusakan hanya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kesalahan personil yang di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama, kita membahas terkait pertanggungjawaban dan penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Cina atas pembersihan sampah antariksa bekas roket peluncuran yang dijatuhkan di Kalimantan Barat. Tanggung jawab negara dapat muncul berasalkan dari akibat atas prinsip kedaulatan dan persamaan negara yang termuat dalam hukum internasional. Reparation adalah salah satu bentuk dan pertanggungjawaban. Untuk mengatasi akibat dari permasalahan sampah luar angkasa, atau dalam kata lain dapat disebut space debris, tidak ada pihak yang dapat dijadikan faktor penyebab utama dalam permasalahan tersebut. Tetapi negara menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan di ruang angkasa atas banyaknya sampah luar angkasa saat ini. Konsep tentang pertanggungjawaban negara dalam hukum ruang angkasa dirumuskan dalam bentuk pembatasan terhadap kebebasan melakukan aktivitas, termasuk tentunya untuk tujuan komersial. Bila dihubungkan dengan masalah tanggung jawab negara dalam keterkaitan aktivitasnya di ruang angkasa, maka jelaslah negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain. Masing-masing negara harus menghormati hak-hak antar negara tanpa terkecuali. Maka dari itu, negara harus mematuhi peraturan-peraturan hukum internasional yang ada dalam mengambil segala tindakan serta juga memperhatikan kepentingan bangsa masing-masing negara. Apabila dikaitkan dengan aktivitas ruang angkasa dengan permasalahan tanggung jawab negara, dapat dilihat bahwa negara yang melakukan kegiatan aktivitas di ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain. Space Liability Convention 1972 ini mengandung 4 lingkup atau sudut pandang, yaitu lingkup geografis, lingkup benda atau material, lingkup fungsional atau personal, dan lingkup waktu. Dengan meninjau keempat sudut pandang ini, maka dapat terlihat hal-hal seperti wilayah ruang angkasa mana saja konvensi ini dapat berlaku, dapat dikenakan pada siapa saja, serta apa saja yang dapat menjadi tujuan dalam konvensi, dan akhirnya mendapat pula dilihat dari waktunya. Lingkup geografis membawa kita pada pengertian tentang wilayah berlakunya konvensi. Jika kita lihat isi artikel 2 dari Liability Convention 1972 yang menyatakan bahwa a launching state shall be absolutely liability to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth of to aircraft in flight.
terdapat beberapa bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara peluncur, yaitu tanggung jawab secara mutlak, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tanggung jawab secara bersama antar negara dengan sebagian negara-negara, dan pengecualian atas pembahasan tanggung jawab. Sampah antariksa bekas roket Long March 5B dari Cina yang jatuh di beberapa wilayah, salah satunya di kebun sawit warga di Dusun Pengadang. Peluncuran roket tersebut pada tanggal 24 Juli tahun 2022 yang diluncurkan di Weichang, Cina. Roket tersebut membawa modul terbaru untuk stasiun luar angkasa permanen pertama milik negara Cina, yaitu stasiun Tiangning yang masih dalam proses pembangunan. Inti dari bagian roket tersebut telah mencapai orbit bersama dengan modulnya. Lalu, dia ditarik kembali ke bumi dengan ditarikan atmosfer selama 6 hari kemudian. Biasanya, terhadap roket-roket besar memiliki strategi untuk melakukan penghancuran yang aman di wilayah lautan atau wilayah yang tidak ada penduduk serta peluncuran. Namun pada nyatanya roket tersebut tergolong unik dan sulit diprediksi karena kehancurannya yang tidak terkendali dan memiliki potensi melukai yang di bawahnya pada setiap peluncuran. Atas hal tersebut, otoritas luar angkasa Cina mendapat banyak kritik dari berbagai negara karena membiarkan roket tersebut menjadi sampah dan bongkahan besar yang terbengkalai di ruang angkasa. Dan itu telah terjadi sebanyak tiga kali dalam misi peluncuran roket mereka hingga saat ini. Terhadap jatuhnya sampah antariksa roket Long March 5B tersebut, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun kepada pemerintah Cina. Hal ini menuai banyak kritikan dari para ahli bahwa seharusnya Indonesia mengirimkan nota protes untuk melakukan klaim kepada pemerintah Cina. Nota protes tersebut dapat dibuat Indonesia berdasarkan aturan hukum internasional yang mengatur hukum ruang angkasa, yaitu Liability Convention 1972 dan Kepres nomor 20 tahun 1996. Atas jatuhnya sampah antariksa tersebut, apabila negara Indonesia merasa dirugikan dan nilai dapat membahayakan, maka negara Indonesia juga berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Cina. Pengajuan tuntutan ganti rugi kepada negara peluncur atas kerugian berdasarkan konvensi ini tidak mempersyaratkan upaya penyelesaian untuk melakukan prosedur tuntutan hukum nasional kepada negara-negara penuntut atau terhadap orang-orang atau pribadi atau badan hukum yang menderita kerusakan. Dan tidak ada ketentuan dalam konvensi ini yang dapat menghalangi negara atau pribadi atau orang-orang atau badan hukum untuk melakukan tuntutan di hadapan mahkamah atau peradilan administrasi atau suatu badan di negara peluncur. Namun, demikian dengan negara tidak dapat mengajukan tuntutannya dalam hal atas kerugian yang sama di hadapan mahkamah atau peradilan administrasi atau badan-badan dari negara peluncur berdasarkan konvensi ini atau di bawah perjanjian internasional lainnya yang mengikat kedua negara tersebut. Untuk memastikan tidak adanya unsur pemantauan dari pihak asing atas jatuhnya sampah luar angkasa tersebut, jika sesuai dengan peraturan atau prosedur hukum internasional yang ada, Cina harusnya dapat mengetahui di mana saja negara yang dapat terdampak atas jatuhnya sampah luar angkasa dari roketnya tersebut. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Tidak ada peringatan atau himbauan dari pemerintah Cina sama sekali. Insiden tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat internasional. Pemerintah Cina seharusnya memberikan pertanggungjawaban atas insiden tersebut terhadap pemerintah Indonesia. Prinsip pertanggungjawaban mutlak adalah prinsip yang paling tepat dalam diimplementasikan dari jatuhnya sampah antariksa dari roketnya Cina tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor penyebab dari dampaknya. Faktor penyebab dan dampak dari semakin banyaknya sampah luar angkasa saat ini. Negara memiliki peran aktif dan penting untuk melakukan upaya permasalahan global sampah ruang angkasa. Para ahli sudah banyak melirik dan menjadikan permasalahan sampah ruang angkasa ini sebagai salah satu hal penting yang harus segera diatasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatur sampah luar angkasa adalah dengan terus mengembangkan inovasi di dunia teknologi, yaitu dengan adanya robot pengumpul sampah ruang angkasa atau membuat teknologi laser untuk menghancurkan sampah ruang angkasa yang telah dibuat oleh beberapa negara, khususnya negara yang memiliki aktivitas ruang angkasa yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah ruang angkasa. Yang pertama adalah banyaknya perusahaan swasta yang melirik keuntungan yang besar dalam berinvestasi di luar angkasa. Karena terdapat beberapa hal yang sangat dinyajikan bagi perusahaan yang melakukan eksplorasi di luar angkasa.
Walaupun mengeluarkan biaya yang fantastis mahalnya, akibat dari hal tersebut adalah makin banyaknya roket yang dibuat untuk melakukan misi eksplorasi di ruang angkasa oleh banyak pihak. Padahal kegiatan tersebut sangat berdampak pada keselamatan dan ekosistem di lingkungan ruang angkasa. Yang kedua adalah semakin banyaknya negara yang melakukan misi penerbangan satelit-satelit baru yang berdampak menambah banyaknya sampah atau bangkai-bangkai roket menjadi lebih banyak. Akibat dari banyaknya sampah luar angkasa tersebut, tidak hanya dapat merubah ekosistem ruang angkasa, keberadaan sampah tersebut juga dapat merubah ekosistem di bumi. Berbagai macam ukuran sampah antariksa yang jatuh ke bumi, khususnya terhadap ukuran yang besar, walaupun telah melewati atmosfer, kemudian jatuh di wilayah penduduk, akan dapat menimbulkan banyak kerugian yang dapat mengancam masyarakat. Sementara itu, sampah luar angkasa juga dapat menabrak satelit yang mengorbit dan membahayakan para astronot. Keberlangsungan umat manusia di bumi berdasarkan dampak dari sampah luar angkasa dapat diketahui bahwa perlu adanya aksi atau gerakan pelestarian luar angkasa. Sumbangan teknologi dan gagasan berhasil dibuat untuk menyelamatkan bumi. Negara yang dinyatakan sebagai penghasil sampah luar angkasa terbanyak ditunjukkan pada Amerika Serikat, Cina, dan negara di Eropa. Berbagai gagasan mengenai pembersihan luar angkasa antara lain yang pertama, membentuk lembaga internasional akan permasalahan dan penyalahgunaan luar angkasa. Yang kedua, gagasan ASA, yaitu untuk membuat robot pembersih sampah luar angkasa. Yang ketiga, penggunaan laser. Yang keempat, jaring luar angkasa. Dan yang kelima, membuat wisata berkelanjutan seperti wisata pembersihan sampah luar angkasa. Beberapa kemungkinan akan investasi di luar angkasa dapat dimasukkan sebagai agenda membersihkan sampah luar angkasa. Dengan membuka wisata pembersihan sampah tersebut, meskipun dalam kalkulasinya biaya yang dibutuhkan akan sangat mahal. Yang terakhir adalah bab 4, penutup. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah sistem hukum atau pengaturan di ruang angkasa tidak membenarkan mengenai kepemilikan nasional atau national appropriation, termasuk juga benda-benda langit lainnya yang merupakan perkembangan baru di dalam pengaturan hak milik. Dalam pengaturan Space Treaty 1967, mencegah negara-negara untuk menciptakan hubungan-hubungan pemilikan ruang angkasa ini. Hak punya yang memiliki istilah kepemilikan dalam hukum dalam konteks untuk memakai ataupun menyingkirkan sesuatu benda yang selanjutnya meniadakan pihak-pihak lain untuk berbuat sesuatu terhadap benda-benda tersebut tanpa hak. Yang kedua, pertanggungjawaban negara peluncur akan kerusakan yang ditimbulkan dari dua prinsip, yaitu tanggung jawab mutlak yang sesuai dengan pasal 2 Liability Convention 1972 dan tanggung jawab atas dasar kesalahan yang sesuai dengan pasal 3 Liability Convention 1972. Dalam insiden yang menimpa Indonesia, lebih tepat menggunakan tanggung jawab mutlak dikarenakan benda tersebut jatuh di permukaan bumi, akan tetapi warga yang mengalami kerugian tersebut tidak meminta ganti rugi. Yang ketiga, proses pembentukan hukum ruang angkasa bergerak ke arah dua tahap. Tahap yang pertama adalah ditandai dengan pengajuan serentetan resolusi oleh Majelis Umum PBB. Sebagai tahapan selanjutnya dari pembentukan hukum ruang angkasa ini adalah dengan diterimanya deklarasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan negara di ruang angkasa yang berhubungan dengan penyelidikan dan penggunaan negara ruang angkasa. Yang keempat, sampah luar angkasa atau space debris merupakan ancaman yang nyata yang dihadapi oleh beberapa negara, khususnya bagi negara Khatulistiwa. Isu lingkungan berkelanjutan dan bersih-bersih luar angkasa menjadi agenda global untuk menjaga kelestarian luar angkasa dan bumi. Selanjutnya, inisiatif pembentukan organisasi atau lembaga internasional dapat membantu beberapa kasus dalam menindaklanjuti permasalahan sampah serta pelanggaran atas prinsip kebebasan dan kesetaraan di antara negara penjajah luar angkasa. Eksplorasi yang berkelanjutan diharapkan untuk generasi masa depan. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, perlu adanya perubahan dan tambahan pada Liability Convention 1972 mengenai tanggung jawab mutlak, yaitu tentang penjelasan bahwa wilayah kedaulatan suatu negara yang terganggu akibat jatuhnya pecahan roket tersebut dan negara peluncur harus lebih transparan mengenai hal ini. Yang kedua, seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bekerja sama dengan negara-negara untuk melakukan amandemen terhadap seluruh perjanjian nasional atau internasional mengenai ruang angkasa, beserta kegiatan yang dapat dilakukan karena sudah tidak dapat mengikuti
perkembangan yang telah terjadi dalam eksplorasi luar angkasa, seperti eksplorasi luar angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Yang terakhir adalah pemerintah seharusnya menempuh jalur diplomatik dengan mengirimkan nota protes atas jatuhnya sampah ruang angkasa tersebut. Indonesia berhak mendapatkan kejaksaan dari pemerintah Cina untuk memastikan tidak adanya unsur pemantauan dari pihak asing atas jatuhnya sampah luar angkasa tersebut. Demikian presentasi dari saya. Billahi bisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.